Oke, lanjut lagi sesi 2. Wah, kalau temanya Magot, mohon maaf Kak. Kita ngobrol aja dulu deh, walaupun mungkin nambah 10-15 menit, karena Magot ini seru gitu ya. Jadi silakan, kami apa yang mau ditanyakan seputar Magotnya. Iya, jadi saya mau cerita sedikit. Ini sebenarnya saya sedang membantu teman saya yang punya sekolah, gitu. Oke. Dia ada di lingkungan komplek. Nah, kita tuh kepengennya bisa bermanfaat juga ya buat warga yang ada di Ya. sana gitu. Salah satunya concernnya adalah dalam hal sampah. Nah, Oke. kemarin teman saya berencana untuk memelihara maggot gitu. Ya. Tapi untuk kompostingnya sendiri itu nggak ada gitu, maksudnya belum Oke. belum. Sekarang pakai lubang biopori. Sementara saya di rumah, saya udah komposting, udah banyak maggot, tapi saya nggak ngerti cara Oke. Siap Kak. pengolahan maggot yang selanjutnya gitu ya. Ya. Jadi saya pengen berkontribusi juga di Oke. situ. Jadi kira-kira apa yang harus saya lakukan nih sama maggot-maggot yang udah ada sekarang gitu. Oke. Pertama tentang budidayanya dulu ya. Dari sisi magotnya tadi kita udah ngobrol bagaimana siklusnya magot dan bagaimana peranannya dia di dalam hidup ini. Ternyata memang apa sepertinya Tuhan menghadirkan BSF ini sebagai pengolah sampah organik tercepatnya saat ini gitu ya, dari sisi organisme renik gitu ya. Kalau yang paling cepat kan sebenarnya ayam. Kasih ayam beres lah, kasih kambing beres gitu. Tapi untuk kemudian di perkotaan yang mungkin tidak mudah piara ayam, kambing dan sebagainya, sebenarnya Magot BSF inilah yang bisa jadi solusi luar biasa untuk kemudian mengolah sampah organik dengan lebih cepat, karena cepat jadi minim bau. Kan kalau pakai komposter tidak bisa dipungkiri tetap ada potensi aroma kan Kak, kalau kemudian mungkin cuaca lagi hujan, lembab dan sebagainya, ketika kita buat komposter, mungkin masih suka ada aroma seperti itu. Nah, maggot ini kalau jumlahnya banyak dan pas, artinya semakin banyak semakin baik, itu sebetulnya benar-benar bisa mengubah dari sisa organik jadi pupuk. Itu benar-benar dalam waktu ya itu tadi saya bilang 2-3 hari itu benar-benar sudah jadi pupuk, dia sudah jadi kasgot. Berbeda dengan metode komposter yang kemudian memang dia butuh waktu lebih lama ya, di atas 10 hari biasanya baru kemudian dapat kematangan. Nah, jadi kalau kemudian berminat untuk budidaya maggot, ada 2 hal yang perlu disiapkan. Yang pertama adalah wadahnya. Jadi boxnya gitu ya, untuk kemudian tempat maggotnya ini mau dipiara di mana nih? Apakah kemudian kalau di tempat saya yang saya ada di rumah, kalau misalnya kami perhatikan video-video di channel YouTube saya yang dia punya selang yang ada wadah penangkap maggot sudah prepupanya. Jadi maggot itu setelah 20 hari makan, begitu kenyang badannya menghitam nggak? Begitu badannya menghitam, dia akan secara otomatis cari tempat kering. Dia udah betul-betul mau dikasih makan ya nggak mau gitu, memang sudah selesai fase Ya, makannya dan nggak sudah. perlu kita pisahin, dia pasti memisahkan diri ya. Betul, betul. Dia memisahkan diri. Makanya kalau di box yang saya dapat gitu ya, saya kebetulan sama penyedianya janjian, dalam artian saya jualan channel. Maksudnya saya bilang penyedianya, saya punya channel YouTube nih, saya bantu review ya, saya mau mendokumentasikan perjalanan saya, nanti saya mention segala macam, boleh nggak saya di support boxnya, tapi saya beli kandangnya gitu. Jadi maksudnya saya nggak minta full gitu, nggak, tapi saya minta boxnya, tapi saya beli kandangnya sama bayar ongkirnya, kita disetujuin. Ya udah, jadi saya tahun lalu begitu, jadi saya punya boxnya yang kemudian ada si tempat migrasinya. Kenapa tempat migrasi ini penting? Karena nanti si maggot-maggot ini setelah kenyang, mereka akan secara otomatis cari tempat kering. Nah, di situ yang kemudian mereka akan otomatis masuk ke dalam toplesnya yang sudah disiapkan, toples penangkapnya itu. Nah, di sini yang kemudian si toplesnya ini, si maggot-maggot prepupa yang sudah tidak banyak bergerak ini, yang sudah, kalau maggot di tempat kakak kan lagi aktif-aktifnya tuh, karena badannya masih putih, masih makan. Nah, tapi begitu dia sudah menggelap, udah dia geraknya makin lambat, makin menuju fase pupa istilahnya, fase meditasinya mereka sebelum menjadi maggot BSF. Sebelum menjadi BSF atau alatnya. Nah, baru kemudian nanti dari si wadahnya ini kita masukkan ke dalam kandang. Nah, jadi perlu 2 hal, yang satu boxnya, yang kedua kandangnya. Kalau saya boleh sarankan, memang sebaiknya boxnya sudah punya jalur migrasinya. Antara bikin sendiri bisa gitu ya, tinggal kalau memang temannya kakak cukup handyman nih, atau kemudian punya tukang dan sebagainya, itu sangat bisa dibuat sendiri gitu. Nanti tips-tipsnya saya bisa sharingkan. Tapi kalau mau praktis,
sudah ada yang menyediakan box dengan si wadah penangkapnya itu gitu. Jadi tinggal memiliki itu sama kandangnya. Nah, kandang ini juga kalau misalnya bisa bikin sendiri, silakan saja pakai insect net gitu ya, pakai jaring-jaring atau pakai saya sih sarankannya jaring insect net itu yang kemudian berwarna agak kebiruan itu, karena itu cukup kuat. Saya udah pakai kandang yang ini sudah hampir setahun, masih oke banget gitu ya. Nah, itu yang kemudian Buat dari apa tuh? Maksudnya ada biasanya suka karena lalat ini butuh matahari, Kak. Butuh matahari dan butuh air. Tapi nggak boleh kena hujan. Nah, gitu. Jadi nanti si kandang yang ini diposisikan di tempat di mana dia kalau bisa sih ada naungannya gitu ya. Tapi pada saat yang bersamaan dia kena sinar matahari. Boleh sinar matahari pagi ataupun sore gitu ya. Karena lalat ini semakin kena matahari semakin semangat buat reproduksi dan bertelur gitu. Nah, dari situ yang kemudian, tapi kita juga tetap perlu menyemprotkan secara berkala, tapi bukan disiram, bukan kayak nyiram tanaman, bukan. Jadi betul-betul nyemprotin aja, membasahkan kandangnya dengan semprotan air, karena lalat ini minum, dia butuh air untuk minum, tetapi tidak butuh basah. Nah, itu jadi dia hanya butuh lembab. Jadi yang dibutuhkan dua, Kak, si wadah boxnya mau mengolahnya di mana, lalu kemudian butuh kandang buat BSF-nya, karena tujuannya kan budidaya supaya kemudian proses kompostingnya bisa berlanjut terus, dan sepasang lalat BSF itu bertelur bisa sampai 300 maggot. Jadi dari 2 jadi 300, lumayan kan gitu. Nah, jadi kalau kemudian prosesnya ini berlangsung dengan baik gitu ya, dengan sesuai, wah kita bisa dapat kelimpahan maggot BSF di bulan ketiga dan bulan keempatnya, biasanya seperti itu. Tentu dengan syarat dan ketentuan berlaku, artinya nggak ada diserang hama gitu ya, kan lawannya semut, Kak, lawannya semut sama tikus biasanya. Nah, itu nanti kita perlu bisa kita kondisikan lah sesuai dengan situasi dan kondisinya. Tapi perlu 2 hal itu dulu, boxnya dan kandang lalatnya gitu. Nah, tinggal nanti silakan dibicarakan. Kalau udah kita bikin sendiri aja, bagus banget. Tapi kalau misalnya butuh yang jadi, tinggal cari toko online ada. Saya kebetulan salah satu mitranya juga, jadi bisa nanti saya rekomendasikan yang ini aja, Kak, gitu misalnya seperti itu. Dan itu juga sangat tergantung seberapa jumlah sisa organik yang akan diolah. Jadi kalau yang box yang ada di rumah saya itu untuk 2 sampai 3 kilo sampah per hari masih oke. Tapi kalau sudah di atas itu, saya sarankan punya box lagi yang lain gitu, supaya kemudian nggak terlalu penuh, nggak terlalu padat sampah organiknya di dalam boxnya itu. Gitu, Kak. Iya, kebetulan ini sekolahnya juga judulnya apa ya, homeschooling juga, tapi sebenarnya mungkin lebih cocoknya flexi school gitu ya. Fleksibel, gitu. Jadi memang anak-anak datang ke sekolah gitu, kan makan siang juga walaupun nggak banyak, tapi kayaknya jadinya memang akan lebih efektif kalau pakai maggot daripada pakai komposter ya, Mas ya. Dua-duanya bisa diperkenalkan sih, Kak. Bisa menjadi 2 metode yang berjalan bersamaan. Cuman dengan melihat adanya maggot BSF, jadi bisa memperbandingkan. Iya ya, berarti yang ini lebih cepat, segala macam. Kita belum bicara soal hasil sampingan. Artinya, misalkan ternyata nanti maggotnya berlebih dan sebagainya, itu maggot-maggotnya bisa dijadikan buat pakan ternak gitu ya. Misalnya di sana ada peliharaan ada ayam kah, ada ikan segala macam, itu maggotnya bisa buat tambahan makanan di sana gitu. Jadi dia hanya bisa dikonsumsi oleh binatang itu dalam kondisi basah atau bisa dikeringkan juga? Bisa dikeringkan. Karena kalau di sekitar komposter saya itu banyak yang jatuh-jatuh gitu ya, itu pada kering gitu. Ya. Oh, itu juga bisa Kering jadi bisa, produk juga gitu ya? Betul. Jadi misalnya atau banyak nih jumlahnya, terus biasa kalau sudah jalan kan baru kita bisa berpikir yang lain kan, setelah mengenal siklusnya, ternyata ada potensi duitnya nih di sini gitu biasa. Apalagi ibu-ibu kan cukup peka nih biasanya untuk urusan begituan. Nah, itu ini yang kemudian biasanya salah satunya adalah memang bisa dikeringkan, dan itu jauh lebih mudah buat disimpan, mudah buat dikirim, dan begitu nanti memang benar-benar menseriusi gitu ya, wah itu biasanya apalagi Bogor, wah pasti begitu terendus sama
yang baik yang punya hewan piaraan maupun memang ternak serius gitu ya, apa lele, nila dan sebagainya, pasti nyamperin. Nanti kalau ada lebihnya buat saya ya gitu, saya beli deh, saya beli gitu. Pasti biasanya sih begitu. Begitu, Pak. Ya. Jadi sementara memang dia butuh terus ya, nggak bisa langsung dari komposter. Nanti kayaknya saya memang harus cari tahu lagi Mas yang itu Ya. boxnya. Mm-mm. Kira-kira gitu seharga sampai berapa ya Mas untuk ininya? Saya sharekan langsung ininya ya, apa sih yang di penyedia yang di saya ini sebentar. Nah, ini saya bagikan di grup. Nah, ini kalau yang boleh saya rekomendasikan itu ada yang box namanya Mago Box Full Set sama kandang yang di kiri bawah, Kak. Yang di kiri bawah itu. Nah, itu yang harganya 725 itu sudah dapat kandang dan si Mago Box Full Set itu artinya dia sudah ada keranjang buat saringnya, sudah dapat pakai telurnya, sudah apa ada pokoknya sudah perlengkapannya sudah satu set lah di sana. Oke ya. Yang 725 itu satu kandang sama satu boxnya. Kalau kemudian ternyata sampah yang diolah lebih dari 3 kilo per hari, itu ada paket yang di sebelah kanan itu yang 1275 itu dapat langsung 3 box untuk kemudian, tapi kandang cukup satu aja buat ketiga tempat itu. Jadi kalau misalnya satu dulu, kita belajar dulu gitu, mengenali dulu prosesnya, terus ternyata, wah ternyata kalau boxnya kayak begini, kita mah bisa bikin gitu ya, kita bisa modifikasi pakai kontainer-kontainer yang ada dan sebagainya, nggak apa-apa juga. Gitu. Saya juga punyanya cuma dua, satu box yang ini, yang satu lagi saya modifikasi sendiri, tapi memang nggak ada selang migrasinya. Jadi karena box yang kedua itu saya pakai buat perpindahan antara maggot yang masih baru. Jadi nanti siklusnya itu Kak, nanti di dalam kandangnya itu kita akan siapkan wadah berisi makanan pertama pakai pur ayam yang dicairkan seperti itu. Nanti di atasnya itu ditaruh tempat telurnya itu. Jadi nanti kan lalatnya kan bertelur. Nah, kita bisa sediakan nanti akan ada kayu buat tempat nanti si lalatnya supaya bertelur di situ. Nah, kita panen. Begitu panen nanti taruh di wadahnya di atas sana. Nah, begitu dia sudah jadi bayi maggot, begitu bayi maggotnya sudah agak besar, dia tidak langsung masuk ke box yang pertama. Kalau saya beberapa bulan terakhir ini, saya masukkan ke box antara dulu, supaya kemudian dia bisa makan lebih bagus di sana. Jadi kalau saya ada sisa organik yang paling mudah diserap gitu. Jadi maggot itu kan makannya nyedot nggak, jadi bukan ngunyah. kalau kalau ngunyah serem gitu ya, kalau punya gigi nggak, dia nyedot aja, nyedot gitu. Jadi kalau kemudian sisa organiknya itu lebih lembut, atau kemudian dia katakanlah apa ya sudah kita haluskan dan sebagainya, itu lebih mudah disedot tuh sama maggot-maggotnya. Nah ini yang kemudian jadi pertumbuhannya lebih rata gitu ya Mas ya. ya betul Nggak bersaing dia di dalam kotak besar gitu ya. ya andai kata besarnya bareng lah gitu. Jadi nanti begitu udah besar udah agak gede-gede, baru dia masuk ke box yang lebih besar yang isinya sampah yang lebih kasar, ibaratnya seperti itu. Yang pokoknya saya kan termasuk tipe yang mengurangi keribetan sebetulnya. Semakin simpel prosesnya, mudah-mudahan proses compostingnya jadi lebih awet gitu ya. Karena ada teman saya belajar ngompos, terus begitu ngompos tuh anaknya udah gelisah gitu. Kenapa? Karena ibunya itu rajin banget nyacahnya. Jadi nyacahnya tuh halus gitu ya. Jadi sekali ngompos tuh bisa 1 jam gitu ya. Nah, kalau begini mah nggak apa-apa sih buat yang doyan gitu. Tapi kan nanti bagaimana cara kita menceritakan ke orang lain. Jadi butuh berapa lama ngomposnya? Ya sejam lah. Wah bisa bubar gitu. Wah nggak sempet lah kalau ngompos sejam. Padahal ngompos mah ya 5-10 menit aja cukup. Sambil nyanyi 1-2 lagu selesai sebetulnya. Gitu. Saya sendiri juga nyempetin gitu. Maksudnya kalau karena punya anak kecil ya gitu ya. Jadi ya sesempatnya gitu sih sebenarnya. Jadi nggak mau yang ribet juga. Benar Kak. Pengen hasil banyak tapi nggak mau ribet gitulah. Betul Kak. Betul. Karena itu udah Pak. Kan saya suka mengibaratkan ngompos itu seperti kayak kita ke belakang Kak. Atau buang air besar gitu ya. Nggak enak. Tapi tetap harus dialokasikan satu.
Terus kedua ya dibikin simpel gitu, jangan dilama-lama. Ngapain kita lama-lama di toilet gitu kan? Ya udah pokoknya dibikin simpel, dipercepat karena itu pasti terjadi setiap hari. Nah, kita perlu mencari metode yang paling nyaman, paling simpel. Nah, ternyata saya begitu kenalan sama si Maggot BSF ini, benar-benar ya apa segala kesimpulan yang sudah saya miliki selama ini itu plus dengan hasil yang begitu cepat gitu. Kalau dulu kan ya kalau karena pakai komposter ya udah nunggu penuh, kadang kena aroma apa segala macam ya udah nikmatin aja. Tapi sekarang pakai Maggot BSF, benar-benar prosesnya cepat, dan karena prosesnya cepat maka durasi sisa waktu ngompos saya itu saya bisa alokasikan buat ngurus lalatnya. Jadi misalnya ngasih minum lalatnya, panen telurnya, itu udah bagian dari keseharian. Jadi sehari paling 10-15 menit lah dalam proses memastikan sampai beres ya, sampai bersih, sampai apa segala macam, sekitar itu aja 10-15 menit aja setiap hari. Tergantung jumlah sampahnya juga, kalau lagi tiba-tiba banyak ya mungkin tambah 5 menit lah. Itu kurang lebih begitu sih Kak prosesnya. Jadi nanti kami coba jalan-jalan di channel YouTube saya. Pokoknya di akhir-akhir ini lagi banyak banget membahas tentang maggot itu. Coba aja ditonton-tonton. Gitu. Ntar kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. Nanti saya coba jawab sesuai dengan apa yang saya tahu. Tapi itu betul-betul proses yang amat sangat cepat. Cepat banget. Mudah-mudahan dalam waktu dekat nih udah bisa mencoba. Nah, karena gemes banget gitu lihat maggotnya banyak gitu. Makanya ini kayaknya udah skala bisa diternakin deh gitu. Cuman saya karena belum tahu caranya juga ya, belum tahu kegunaannya, jadi memang harus belajar dulu. Sip, Kak. Jadi kalau saran saya, kalau karena sudah mau memulai, Kakak bisa mulai cari wadah gitu ya, misalnya bak-bak gitu. Misalnya mungkin kalau ini sih agak terlalu kecil ya, mungkin yang 2 atau 3 kali lebih besar gitu. Yang kemudian kumpulkan di situ semua maggotnya, lalu Kakak sudah bisa mulai memberikan sisa organik yang paling lembut buat mereka. Misalnya kalau sisa makanan tuh misalnya sisa nasi, atau kemudian maggot itu paling suka dengan protein dari hewani sebetulnya. Jadi misalnya ada kalau Kakak menyiangi ayam atau ikan gitu ya, terus ada sisa kepala ikan, sisa kepala ayam, udang dan sebagainya, itu paling disukai oleh maggot. Jadi ibaratnya kalau kita masukin sampah ada hewani dan nabatinya, biasanya mereka akan makan hewaninya dulu. Ngerubutin sana dulu sampai habis, kalau udah habis ya udah apa yang ada baru dimakan. Jadi misalnya Kakak udah mulai misahin, masukin dalam sebuah wadah gitu, ya udah terus kemudian misalnya ada tulang ayam gitu ya, atau kemudian kepala ikan, apalagi dipisahinnya udah pakai media Mas, tegak gitu ya? Yang hitam, kalau Kakak lihat nanti di video-video saya ada berwarna kehitaman, itu bukan tanah, itu kasgot. Itulah pupuknya. Berarti memang benar-benar cuman maggot sama sampah aja gitu. Benar, betul. Jadi kalau sampai ada berwarna hitam, itu betul-betul pupuknya. Jadi ya itu salah satu plus yang lainnya adalah selain maggotnya bisa buat pakan ternak, si kasgotnya ini, ya itulah pupuknya Kak. Memang nggak dapat pupuk cair ya, artinya semuanya dalam sifatnya padat. Tapi ya itu sudah pupuk. Jadi semua yang hitam di situ itu bukan tanah. Kan kadang ada yang bertanya, itu dikasih tanah ya? Betul-betul mereka dari maggot. Saya yang saya yang mikirnya gitu sih. Jadi ini perlu media lagi nggak ya kalau saya mau? Karena memang saya kan masukin segala macam ke komposter itu kan, daging, mungkin makanya ada maggotnya gitu kan. Tapi kalau mau misahin tadi, kok ini kalau lihat di video-video ada kayak ada medianya gitu. Ternyata itu justru hasilnya ya. Itu hasilnya Kak, betul. Jadi ketika nanti kita mau memanen si pupuknya, ibaratnya udah tinggal pakai saringan aja. Misalnya maggotnya udah agak gendut gitu, udah agak besar, udah tinggal cari saringan yang sesuai dengan ukuran si kasgotnya yang kita mau saring. Misalnya mau seberapa halus, atau mungkin dibalik maggotnya yang kita mau ambil, terus biarkan yang tersisa adalah si pupuknya. Itu tinggal nanti di lapangan aja bagaimana nanti kita memisahkan. Tapi kalau saya tinggal nyeduk dari komposter itu pun udah bisa ya? Udah bisa kan? Sudah. Kalau cuma mau ngamatin aja. Ya, saya ngelihat komposternya Kakak ngiler gitu. Waduh, ini nih yang
yang Ya, kita ambil aja. cari-cari nih, betul. Betul. Dan kebetulan di grup Sahabat Rumah Hijau yang satunya, jadi kalau teman-teman yang ikut belajar composting terus menyelesaikan tugasnya nanti di akhir grup kita masih ada sebulan lah, apa di grup itu masih ada buat tanya composting. Itu begitu setelah lewat sebulan ada form tugas, kalau teman-teman menyelesaikan mereka bisa masuk ke grup Sahabat Rumah Hijau. Nah, ada yang sudah masuk di sana di batch sebelumnya itu melaporkan gitu, Kak, komposter saya banyak sekali ini magotnya, apa, oh ada binatang seperti ini, betul. Wah, itu BSF, Kak. Wah, selamat ya, berarti proses ngomposnya bagus. Terus dia nanya ke saya gini, apa yang harus saya lakukan supaya kemudian ini tidak terjadi lagi, karena saya nggak mau ada ini. Nah, terus saya bilang, tak kenal maka tak sayang, Kak, biasanya gitu. Karena belum tahu, maka menganggap itu adalah sebuah organisme yang mengganggu. Padahal dalam dunia composting yang saya pelajari, justru ketika ada maggot BSF itu hadir, nah, pertanda proses compostingnya bagus, benar, seimbang. Makanya karena lalat BSF itu nggak mau datang ke sampah bau, Kak. Jadi dia hanya mau datang ke sampah segar. Jadi makanya dia sebelum jadi bau, dia sudah bertelur di situ. Makanya nanti dalam waktu 2-3 hari, ketika si sampahnya ini hampir bau, lahir nih si bayi-bayi ini, makan dia segala macam. Makanya kemudian biasanya dengan hadirnya maggot BSF, aroma kompos itu jadi netral gitu ya, bahkan mungkin cenderung hanya aroma-aroma segar aja yang ada gitu. Biasanya mungkin apa sisa buahnya, apa segala macamnya. Jadi lalat BSF itu tidak akan datang ke sampah yang bau, sampah yang busuk gitu ya. Ibaratnya misalnya ada TPS nih atau ada TPA, terus ada bau busuk, nggak akan ada lalat BSF di sana, kan? Yang ada lalat yang itu, lalat-lalat biasa itu. Karena lalat hijau atau lalat biasa, dia bertelur langsung di sampah. Misalnya ada bangkai gitu ya, atau kemudian ada makanan busuk segala macam. Nah, lalat tuh di situ langsung, jadi makan dia langsung sambil makan dia bertelur tuh, ngambilin di sini. Tapi kalau maggot BSF tidak pernah hinggap di sampah. Misalnya ini sampah enak gitu ya, sampah-sampah atau sisa organik yang fresh, dia pasti di atas ini, nggak apa di sekitarnya, dan karena telurnya butuh kering, beda sama lalat biasa. Kalau lalat biasa dia telurnya justru butuh tempat basah. Nah, si lalat ini butuh tempat kering, nanti begitu di sini dia menetas, baru nih jalan nih bayi-bayinya makan-makanin di sini. Makanya perlu dibudidaya karena memang dia punya cara bertelurnya sendiri. Jadi kita nggak tidak akan mudah menemukan telur BSF di sekitar kita. Beda sama lalat yang pada umumnya gitu. Taruh bangkai pasti ada. Juga saya bingung. Perasaan ini komposter tertutup gitu. Ya. Kalau apa namanya, pernah Nyelipnya dari lihat mana juga gitu ya? BSF. Iya, pernah lihat juga BSF-nya, pernah lihat gitu. Tapi Ya. apa iya dia masuk terus diam di situ gitu. Itu yang belum ketemu, belum bisa ngamatin. Biasanya bertelurnya di sela-sela tutup, Kak. Ini kan komposter ada tutupnya kan bisa diputer nih. Nah, dia bertelur di sini nih, Kak. Iya, Dia bertelurnya di di sini. pinggir-pinggir itu ya. Gitu, udah habis itu, dan ketika tempatnya kondusif, kelembapannya bagus, nggak butuh waktu lama telur itu untuk menetas, paling sehari atau 2 hari gitu. Jadi begitu 1 hari dia bertelur, hari berikutnya bisa jadi bayinya sudah lahir. Jadi apalagi kalau melihat jumlah magotnya itu, wah itu bisa jadi rame-rame tuh bertelur di situ tuh si magotnya. Mungkin bisa 10-20 BSF bergantian pada saat kita manusia lagi nggak ada di situ gitu. Tiba-tiba dia mampir gitu. Terus apalagi mungkin terjadinya pada saat lagi tidak hujan. Ya, jadi lagi panas tuh, lagi kering gitu, lagi terik. Nah, itu tuh BSF lagi bertelurnya. Karena kalau lagi hujan, itu malah kemudian BSF sedikit berkurang frekuensi kawin dan bertelurnya. Begitu kering, begitu matahari lagi banyak, itu mereka langsung, kita bertelur di mana nih? Kayaknya di komputer situ banyak makanan nih buat bayi kita. Ya udah, sana lah mereka. Gitu, Kak. Seru ya ngomongin lalat. Tapi memang luar biasa Tuhan itu menciptakan makhluk ini gitu ya, setelah dikenali dan semakin dipelajari di beberapa bahkan negara-negara di dunia gitu ya, sudah mulai kemudian memasyarakatkan pengolahan sampah berdasarkan maggot BSF ini. Dan Indonesia amat sangat beruntung karena kita cuma 2 musim, sehingga BSF ada sepanjang tahun.
Kalau Eropa itu ya atau negara-negara 4 musim ya begitu musim gugur musim dingin udah nggak bisa dapat BSF lagi mereka. Cenderung hibernasi, si lalatnya juga ogah bertelur karena dingin kan. Tapi begitu masuk musim panas baru mereka aktif lagi dan sebagainya. Nah, Indonesia ini betul-betul sepanjang tahun kita punya matahari, ya sepanjang itulah kita bisa beternak BSF. Dan sampai hari ini pemain BSF baik yang skala personal, kawasan maupun yang skala pabrikan sudah ada, tetapi tetap masih sangat dibutuhkan sangat banyak dalam artian sampah organik kita masih jauh lebih banyak daripada jumlah pembudidaya ini. Jadi kalau kakak sudah didatangi, syukurilah, maka berarti kakak terpilih. Nah, untuk kemudian, berarti ngomposnya bagus, ngomposnya benar, ngomposnya sesuai dengan kaidah mengompos yang ya memang seharusnya begitu gitu. Karena itu indikator. Nah itu saya sampaikan ke teman saya. Jadi tak kenal maka tak sayang, bahwa itu adalah sebuah indikator yang bagus. Jadi kalau itu datang bersyukur kak, berarti kakak benar ngomposnya. Oh begitu ya mas, baiklah saya akan mencoba belajar menyukai makhluk ini. Ya baguslah kalau begitu. Iya, geli-geli sama megangnya ini juga belum sih mas. Ya, ya. Kalau tapi begitu kenal kakak akan tahu bahwa dia hewan yang luar biasa dalam artian dia tidak akan melukai makhluk hidup. Jadi kadang mungkin orang khawatir kalau di tangan nanti wah dia gigitin tangan kita gitu ada atau dia punya cakar apa segala macam. Sama sekali tidak. Dia hanya akan memakan jaringan mati. Jadi selama jaringan tubuh kita hidup, maka dia tidak akan memakan tangan kita. Bahkan saya dapat informasi beberapa artis-artis Korea itu untuk kemudian memakan sel kulit matinya ya pakai BSF, pakai magotnya itu, pakai belatung. Jadi udah entah dicelupin, entah dipegang gitu. Pokoknya ya udah dia tinggal akan memakanin sel kulit mati yang ada di tangan atau di kulitnya dia seperti itu. Begitu Kak. Jadi aman. baik mas, terima kasih banyak. Ini Sama-sama banyak kami. wawasan baru. Nanti mungkin masih akan Siap. banyak nanya-nanya lagi. Kita punya waktu sebulan di grup yang cuma berdua itu. Lalu kemudian kita masih bisa ngobrol-ngobrol terus selama kami ada yang mau ditanyakan, saya dengan senang hati akan ikut menambah wawasan juga. Karena kalau saya nggak tahu, saya akan cari informasinya kan. Baik kami, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Terima kasih untuk sudah mengompos untuk kebaikannya buat tempat tinggal kita bersama, karena ya kalau tidak dimulai dari kita sendiri, ya kita mau berharap ada siapa lagi kan? Kita gemes sama orang yang buang sampah, ya sudahlah. Kita mulai dari diri kita sendiri, karena saya percaya menuju Indonesia Emas 2045 kah, atau kemudian disebut Indonesia punya bonus demografi, itu di satu sisi seru ya. Tapi kalau kita pemahaman sampahnya masih kayak hari ini, wah itu sebetulnya salah satu bom waktu yang sangat berbahaya. Bersyukur di tahun ini kita dapat banyak peringatan sebetulnya, TPA tutup, TPA terbakar. Jadi saya memperhatikan lagi ada gerakan nih untuk kemudian lebih memasifkan TPS 3R dan sebagainya. Mudah-mudahan ini sebuah pertanda baik, dan ya kita bergerak dari diri kita sendiri. Kami sudah ada teman yang di sekolah, dan sekolah adalah salah satu tempat yang paling tepat sesungguhnya untuk kemudian menanamkan pentingnya bukan hanya buang sampah pada tempatnya, tetapi memilah sampah sesuai jenisnya. Terima kasih Kamai, salam buat temannya, mudah-mudahan terwujud. Saya tunggu cerita-ceritanya, foto-fotonya, siapa tahu kita bisa saling belajar. Terima kasih Kak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai kita ketemu lagi. Sehat-sehat, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh.